Halo semuanya, kalian mungkin tahu apa itu Kinder Milk Slice. Hari ini kita mau buat biskuit Kinder secara besar-besaran. Tapi pertama-tama, mari kita buka yang asli dan mari kita lihat terbuat dari apa. Kita melihat 2 biskuit coklat dan krim yang banyak. Tentu saja itu enak, tapi krimnya sepertinya kurang banyak. Kalau begitu, ayo buat kita lebih banyak lagi. Dan sekarang kita pergi ke toko. Jadi kita memutuskan untuk berlanja dengan 2 tahap. Dan hari ini adalah tahap pertama, di mana kita akan membeli semua produk untuk membuat biskuit yang gede. Dan hal yang pertama yang kita butuhkan adalah telur ayam. Totalnya itu ada 840 telur. Lalu gula, di mana kita butuh sebanyak 30 kg. Sebelas kg coklat bubuk, 2 kg baking powder, 25 kg tepung, dan 13 liter minyak. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Belanja tahap pertama senilai $245. Kita akan membuat biskuit di oven besar kita. Agar memiliki waktu untuk pemanasan, kita harus menyalakannya sekarang. Dan sekarang, kita buka kardus telurnya. Keluarkan nampan dan letakkan di bawah meja. Kita membutuhkan 420 butir telur. Letakkan satu wadah di atas meja, satu lebih kecil, satu lebih besar. Sekarang kita ambil telurnya dan pisahkan kuning telur dari putih telurnya. Semua ini butuh 1,5 jam untuk memisahkan semua telur. Selesai. Lalu kita simpan putih untuk saat ini. Dan ambil gula. Buka. Dan tuangkan 15 kg. Sekarang gunakan mixer besar untuk mengocok kuning telur. Dengan gula sampai semuanya kelihatan putih. Sekarang kita ambil 6 liter minyak. Buka. Dan lalu tuangkan ke dalamnya. Jika menteganya kurang, bentuk biskuitnya nggak akan bagus. Jadi, aduk rata sekali lagi. Langkah berikutnya, kita membutuhkan 5,5 kg kakao. Buka. Kita menuangkannya. Dan lalu kita campurkan. Butuh waktu 20 menit lagi untuk mencampur semuanya. Dan ini adalah adonan yang sangat kental. Sekarang, dengan lembut tuangkan 6,5 liter air mendidih dan aduk untuk membuat adonan lebih mantap. Selesai. Sekarang, kita membutuhkan tepung. Tuangkan 5 kilo pertama. Aduk campurannya. Dan kemudian 7,5 kg lagi. Dan kemudian kita tambahkan 1 kg bahan ragi. Dan kemudian kita dapatkan adonan yang rata. Panci diisi sampai penuh. Jadi, kita mengambil baskom dan menuangkan setengah adonan ke dalamnya. Ambil putihnya. Tuang sebagian ke dalam panci lain. Dan gunakan mixer kue untuk mengocok semuanya. Tapi itu tidak berhasil. Rupanya, tidak mungkin mengocok putih telur sebanyak itu hingga kaku. Jadi, kita memutuskan untuk menggunakan mixer seperti ini, yang membuat semuanya menjadi lebih baik. Kita menuangkan sedikit putih telur ke masing-masing. Hidupkan.
Dan prosesnya dimulai. Setelah sekitar 5 menit, kita mendapatkan busa semacam ini. Sekarang saatnya menambahkan gula. Kocok selama beberapa menit lagi, kemudian kalau sudah kita bisa menuangkan putih yang sudah dikocok ke dalam adonan coklat. Sekarang, aduk perlahan dengan spatula, agar tidak ada gelembung yang keluar dari putih yang mengembang. Lalu, lakukan lagi putih telur berikutnya. Masukkan kembali ke dalam adonan, dan aduk. Hasilnya, harus seperti adonan yang mengembang. Dengan adonan yang lain, lakukanlah hal yang sama. Adonan biskuit sudah siap. Tapi, bagaimana cara memanggang kue sebesar ini? Seorang teman kita dari bengkel akan membantu kita dalam hal ini. Kita menggambar-gambar di komputer yang menurutnya mesin sebesar seperti ini akan memotong lembaran logam yang diperlukan dengan laser. Lembaran logam dikeluarkan dan tempat-tempat tukungan dilubangi dengan grinder. Dan ujung-ujungnya ditekuk, sampai diperoleh bentuk kotak. Semua jahitan dilas. Hasilnya adalah nampan kue besar seperti ini. Tuang minyak ke dalamnya, dan olesi dengan kuas. Ambil perkamen, dan tutupi loyang dengannya. Minyak membuat perkamen menempel dengan baik. Tutupi seluruh loyang. Selesai. Sekarang, tuangkan adonan kita ke dalamnya. Ratakan adonan. Pindahkan lampan kue dan masukkan ke dalam oven. Dorong tampannya. Pada 180 derajat, semuanya dipanggang selama 4 jam. Lalu, kita matikan oven. Dan biarkan biskuit didiamkan sampai pagi, agar meresap dan lebih padat. Keesokan paginya, kita mengeluarkannya. Sekarang, kita harus mengeluarkannya agar bagian biskuit yang empuk berada di atas. Kita telah menemukan cara untuk melakukannya. Kita menempatkan kayu di lapisan di atasannya. 2 papan di atas sisi dan kencangkan dengan erat dengan klem skrup. Tatakannya diambil. Di atas meja, kita meletakkan 1 kayu lapis lagi, 4 batu bata di atasnya. Dan kemudian kita balikkan. Kita ambil klem, dengan hati-hati mengangkat tatakannya. Dan kita memiliki biskuit yang cantik. Beratnya 50 kg. Hanya butuh 2 hari untuk membuatnya. Mari kita bawa pergi. Kita perlu melakukan lagi adonan untuk biskuit lain persis seperti ini. Kita memasukkan semuanya ke dalam oven. Tutup pintu. Dan keesokan paginya kita mendapatkan biskuit lagi, sama cantiknya dengan yang pertama. Sekarang, saatnya untuk pergi ke toko untuk membuat bagian krimnya. Hal pertama yang akan kita ambil adalah banyak susu kental. 6 karton 2 liter susu. Dan jumlah dadi yang sangat banyak, 80 kg.
Dan kita membutuhkan agar-agar juga. Kita mengambil 200 karton dengan 2 kg gula vanila dan 3 botol 5 liter air. Mari kita pergi ke kasir. Kita mengantongi semuanya. Cek kedua, keluar menjadi $506. Letakkan dadi yang kita beli di atas meja. Cetak kotak-kotaknya. Kita memiliki 80 kg dadi. Semuanya perlu dihancurkan, entah bagaimana. Lepaskan pelat depan, pengolah makanan, dan pasang penggiling daging dan piring di atasnya. Buka tutup lain, dan pasang blender. Ambil sebungkus dadi, buka, tuang sebagian dalam blender, dan sebagian lagi ke penggiling daging. Tutup blender. Letakkan panci di bawahnya. Dan nyalakan blender. Sementara kita mendorong dadi ke dalam penggiling daging, blender itu sendiri menggiling semuanya. Itu harus dikeluarkan secara berkala dan memindahkan adonan dadi ke dalam mangkuk. Kita menggiling semuanya dengan 6 tangan sampai kita kehabisan dadi. Setelah 3 jam, kita mendapatkan sepanci penuh adonan dadi. Ambil baskom dan pindahkan setengah dari isian kita ke dalamnya. Buka gula vanila dan tuangkan. Sekarang, kita membutuhkan susu kental. Buka botol dan tuangkan susu kental ke dalam dadi. Kita membelinya secara berlebihan, jadi masih banyak yang tersisa. Sekarang, dengan mixer kue yang sama, kita menggabungkan dadi dengan susu kental menjadi satu. Kita mendapatkan adonan yang lembut. Ambil 3 botol air dan panci. Buka air dan tuangkan. Sekarang, ambil agar-agarnya. Buka dan tuangkan semua 200 kantong ke dalam air. Untuk saat ini, cukup aduk agar-agar dan biarkan terendam. Potong bagian dari gulungan aluminium foil dengan penggiling. Dan bungkus di sekitar lapisan bawah. Amankan semuanya dengan selotip. Dan untuk menyatukan semuanya lebih erat, pasang papan ke samping dengan selotip yang sama. Ini adalah cetakan untuk menuangkan krim agar bisa berbentuk. Taruh panci berisi air dan agar-agar di atas kompor. Didihkan selama beberapa menit dan tuangkan susu panas. Aduk rata. Cairan ini akan membuat adonan mengeras dan kemudian tidak akan hancur di bawah berat biskuit kedua. Tuang setengahnya ke dalam satu baskom dan aduk. Dan masuk ke yang kedua. Sebelum isian mulai mengental, segera pindahkan ke kerak. Ratakan isian dan biarkan hingga dingin semalaman. Di pagi hari, krim telah mengeras. Lepaskan cetakannya. Lihat, lapisan krim sangat tebal. Terakhir, momen yang kita tunggu-tunggu, tinggal taruh biskuit kedua di atas krim. Selesai. Kita akhirnya membuat Kinder Milk Slice. Kita sudah membuatnya selama 6 hari. Setelah menghitung berat makanan yang kita beli, kita menemukan bahwa makanan penutup kita memiliki berat sebesar 95 kg dan total harganya $666. Mari kita coba sepotong. Lihat, ini adalah potongan besar yang kita berikan coklat susu Kinder dan kita berikan kepada saudara saya.
Lihat betapa lembutnya biskuit di dalamnya. Saya menaruh krim di atas potong biskuit. Halo semuanya, saya pikir telah banyak orang melihat bar Kinder Country seperti ini di toko. Mari kita buka. Sepertinya hanya semacam coklat kecil ini. Anda perlu potong dan melihat ke apa dalam ini. Jadi, coklat susu ada di luar. Di dalamnya ada isian putih pekat dan sereal yang sangat renyah. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Snack batangan yang lezat dengan topping renyah. Jadi, hari ini kita akan memasak hal yang persis sama. Hanya saja 1000 kali lebih banyak. Ayo kita pergi. Yang paling penting adalah membuat cetakan berkualitas tinggi. Ayah saya akan membantu kita dengan ini. Kami membungkus lembar kayu lapis dan berpakaian dengan selotip ini. Perkamen harus direntangkan dengan baik agar tidak ada lipatan. Bagian bawah sudah siap. Sekarang kita menggunakan alat dengan obeng dan sudut. Kami kencangkan dengan kayu lapis. Sekarang Anda perlu memotong kayu lapis untuk dinding dengan gergaji elektrik ini. Lalu juga membungkusnya dengan perkamen dan meletakkannya di tempatnya. Kami potong papan sisi langit-langit dan pada 50 derajat. Untuk digabungkan dalam cetakan ini di tengah, kita sudut logam harus dibuat seperti ini. Anda juga perlu memotong sudut menjadi potong-potongan kecil. Kami mengubah formulir ini menjadi kerangka. Sekarang Anda hanya perlu memperbaiki semuanya dengan bantuan lem thermal, sehingga nanti tidak akan ada masalah seperti air yang merembes keluar. Pada titik ini, formulir sudah benar-benar siap. Dan kami akan membeli produk makanan yang membentuk Kinder Country kami. Jadi, coklat susu. Kami beli di 30 kilo. Gula, 13 kilo. Susu bubuk. Kami membeli 2 butus sebesar 25 kg. Ada minyak sawit juga, 20 kg. Ini terdiri dari sereal renyah, yaitu gandum, dan beras, barley, dan soba. Kami tidak dapat menemukan ini, jadi kami akan membuatnya sendiri dari soba biasa, sederhana saja. Jadi tuangkan 1 kilo soba ke dalam panci. Tuangkan 2 liter air. Dan masak hingga air menguap. Selesai, kami keluarkan dari kompor dan sebarkan di 4 loyang ini. Kami letakkan dengan spatula. Dan di sini kita letakkan hingga ada lapisan yang ketebalannya sama di mana-mana. Selesai. Lalu kami letakkan loyang dalam oven. Atur hanya 50 derajat dan mode konvensi gini. Kami harus tunggu selama 5 jam. Dan Anda bisa mengeluarkan. Kami memiliki soba rebus yang benar-benar kering. Tahap terakhir ini tetap ada. Untuk lakukan ini, kita akan siapkan. Anda hanya perlu menanaskan minyak sehingga lebih dari 200 derajat. Dan kami sekarang membuang soba. Ini akan mulai menggoreng dan muncul seperti popcorn. Berikan like pada video ini jika tidak tahu bahwa Anda bisa membuat popcorn dari soba. Jadi kita angkat saringannya dan hilangkan minyaknya berlebih. Dan ini adalah jadilah soba di atas tisu. Dan kita akan keringkannya berkali-kali. Sekarang kita memiliki semua sereal yang sangat renyah. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah lemak hawani. Kami ambil beberapa mentega, kedelai juga dibeli, dan yang kering adalah vanilin. Kami menggunakan buah vanilin alami. Jadi kita akan gunakan semua produk ini menjadi Kinder Country. Coklat pertama adalah urutan pertama. Kami buka satu kotak. Dan tuangkan 10 kilo coklat susu ke dalam mermaid. Aduk secara berkala hingga benar-benar meleleh. Selesai, kita ambil formulir kita. Selesai. Dan di sini kita akan ambil kolesi. Dan kita akan letakkan ini sambungan dengan coklat panas. Sehingga sebagian besar coklat tidak akan melari ke dalamnya. Sekarang kita tuang sisa coklat.
Lalu, ratakan sesuai bentuknya. Sudah diatur sekarang. Sekarang dalam cetakan, kami akan taruh dinding lain yang dibungkus dengan bungkus makanan. Sekarang mereka tidak akan memberikan isian putih mencapai dinding utama, dan akan ada 2 rang coklat ini. Kita perbaiki dengan klemnya. Kita keluarkan minyak sawit dari kotaknya. Menggunakan parang, kita potong briket ini menjadi 2. Dan masukkan ke dalam pot. Mentega ini kami buka. Dan 2 paket di setiap panci. Kami taruh di atasnya kompor. Lalu lelehkan. Setelah ini gula kita buangkan ke dalam mentega cair. Kita kira gula akan larut dalam minyak hangat, tetapi ternyata tidak. Ya, tidak apa-apa. Kita ambil 2 baskom besar, buka kantong susu bubuk, dan tuangkan 25 kilo ke setiap baskom. Vanila dibutuhkan sekarang, jadi kita keluarkan potong dari alas. Vanila berkualitas tinggi harus berminyak, jadi kita potong panjang-panjang. Dan kikis bijinya dengan pisau. Ini adalah bagian yang paling berharga dan harum, jadi kita buang ke dalam mangkuk dan dapatkan bijinya. Kita sebarkan secara merata di baskom. Tapi jangan buang cangkangnya, karena juga sangat harum. Jadi kami kirim ini ke pengering. Kita atur 70 derajat, lalu nyalakan. Kita akan mengering selama 5 jam. Potong menjadi potong-potongan pendek. Dan letakkan ke penggiling kopi. Di sini mereka akan merubah menjadi bubuk. Selesai. Bubuk vanila juga tersebar di baskom. Di sini kami juga menuangkan minyak sawit leleh dengan gula. Dan sekarang semua ini perlu dicampur dengan mixer besar. Ternyata adonan ini mirip dengan keju cottage. Jadi kita akan campur 2 baskom. Sekarang kita butuhkan alat ini. Hidupkan, kita kumpulkan adonan ini. Dan tuangkan ke dalamnya. Sekarang kedelai ini dibutuhkan. Ini akan membutuhkan campur produk pada tingkat molekuler. Dan 30 menit kemudian adonan menjadi homogen. Matikan alat ini dan tuangkan isinya ke dalam cetakan. Bahkan dengan tambahan lecithin kedelainya, adonan ternyata cukup kental. Anda perlu menambahkan serealnya. Untuk batch ini kita menggunakan gandum mudanya. Kita tekan ke dalam adonan putih. Dan buat isian kedua.
Dan agar lebih encer lagi, kita cairkan sedikit minyak sawit. Dan tuang ke dalam alat ini. Uleni selama 30 menit lagi dan tuangkan. Dan di sini kita tuang. Yang di sini kita lihat ternyata yang dibutuhkan. Dan kita tambahkan suhu udaranya. Campur dengan isian. Jadi isian ketiga tambahkan. Dan di sini beras sudah ranyak dalam. Lalu campur juga. Untuk isian keempat, tambahkan jelai yang sudah meledak. Kami terus isi formulir dengan cara yang sama. Kami sedang menunggu pemadatan adonan putih. Kami lepas klemnya, buka sekrupnya, dan melepas semua dinding. Ternyata lapisan isiannya rata. Sekarang kami hanya menggabungkan dindingan luar. Dan diperbaiki. Kami memiliki rongga yang rata untuk lapisan coklat. Oleh karena itu, saatnya membuka coklat susu. Lalu letakkan untuk dileleh dalam mermai. Tapi kali ini coklatnya harus lebih cair. Jadi kami tambahkan mentega. Dan aduk rata dengan coklat. Sekarang ini selesai. Kami sendok coklat ke dalam cangkir. Kami penuhi dinding Kinder Country raksasa kita. Coklat ini cukup untuk mengisi semua dinding, dan bahkan lapisan tipis di bagian bawah. Jadi kita butuh yang lebih kental, jadi kita melelehkan coklat lagi. Tuang di tengah cetakan. Dan gunakan spatula lebar untuk ratakan. Tetap tunggu sampai coklat mengeras. Selesai. Untuk mengeluarkan Kinder Country dari cetakan, kita letakkan kayu lapis. Dan perbaiki dengan sudutnya. Sekarang kita butuhkan ketinggian. Yang dengan hati-hati kita ubah bentuk kita. Ini saja, Anda bisa membongkarnya. Selama pembongkaran, kita sedikit merusak palang. Karena itu, Anda harus memperbaikinya dengan coklat panas. Tutupi saja semua celahnya. Di setiap kubus Kinder Country asli, ada bentukan seperti ini. Untuk mengulanginya, kami akan membuat stensil. Kami potong dengan gergaji tangan dari papan serat tipis.
Setelah 3 jam, selesai. Kami terapkan pada kubus dan ambil menggaru. Kita uraikan stensil. Lalu ke dalam. Selesai. Jadi Anda perlu melakukan 9 kali. Sekarang salinan Kinder Country yang diperbesar 1000 kali sudah siap. Menurut saya, ternyata bisa dibiling 1:1. Mari kita potong sepotong.